Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi vaksinasi COVID-19. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti yang kita ketahui bersama, hingga saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. Pertanggal 13 April 2021, total kasus di Indonesia sendiri sudah mencapai 1,57 juta, sementara yang sembuh 1,42 juta, dan meninggal dunia sebanyak 42.656 jiwa. Sementara untuk total kasus di seluruh dunia sudah mencapai 137 juta, lalu yang sembuh 77,8 juta, dan meninggal dunia sebanyak 2,95 juta. Nah, untuk saat ini telah ditemukan adanya vaksin COVID-19, sehingga pada tahun 2020 Kemenkes melakukan survei mengenai penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk persentasi penerimaan vaksinnya sendiri beragam di berbagai provinsi, yaitu mulai dari 47% hingga 74% rentangnya. Dan juga berdasarkan hasil survei, sebanyak 64,8% responden menerima untuk dilakukan vaksinasi, dan 27% lainnya tidak tahu mengenai adanya vaksin COVID-19 ini, dan 7,6% diantaranya menolak untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan hasil survei ini, menurut saya penting untuk melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebagai upaya dalam memberantas pandemi COVID-19. Berdasarkan survei yang dilakukan di Padukuhan Trimulyo sendiri, sebagian besar warga bersedia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan vaksin. Nah, vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sementara untuk vaksinasi sendiri ialah merupakan proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan saja. Nah, apa sih kandungan dari vaksin itu? Nah, untuk yang pertama, kandungan dari vaksin yaitu antigen. Ini merupakan virus atau bakteri yang sudah dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh dalam mengenali dan melawan penyakit jika terpapar. Lalu terdapat adjuvan, yaitu substansi pembantu yang memperkuat respon imun terhadap antigen. Selanjutnya terdapat stabilisator, yaitu untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan. Selanjutnya yaitu pengawet untuk memastikan vaksin tetap efektif hingga digunakan. Nah, sebelum vaksin disebarluaskan dan diedarkan untuk digunakan, vaksin sudah melewati berbagai uji klinis, yaitu untuk yang pertama, uji klinis fase pertama, yaitu uji klinis untuk menguji keamanan dan imunogenitas vaksin pada beberapa orang yang risiko rendah untuk menguji tolerabilitas vaksin. Umumnya orang yang diikut sertakan dalam uji klinis fase pertama ini yaitu orang dewasa muda yang sehat. Lalu jika lulus uji klinis fase 1 memasuki tahap selanjutnya yaitu uji klinis fase 2. Nah, uji klinis fase 2 ini guna memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek simpang, respon dan respon imun, serta dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Nah, setelah fase kedua, dilanjutkan dengan uji klinis fase ketiga, yaitu untuk melihat efikasi vaksin dalam pencegahan penyakit dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu jika sudah lulus uji fase ketiga, akan dilakukan permohonan izin edar kepada Badan POM untuk diedarkan secara luas ke masyarakat. Nah, jika berbicara tentang vaksin, kita pasti sering mendengar
ya, mendengar tentang efikasi ataupun efektivitas. Apa sih bedanya efikasi dan efektivitas? Nah, efikasi sendiri merupakan besarnya kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu di kondisi ideal dan terkontrol, dilihat dari hasil uji klinis vaksin di laboratorium yang dilakukan kepada populasi dalam jumlah terbatas. Sementara untuk efektivitas sendiri merupakan kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu lingkup masyarakat yang luas yang heterogen. Nah, efikasi dan efektivitas sendiri ini berperan penting untuk mengukur manfaat vaksin dalam mengendalikan penyakit. Apa aja sih vaksin yang sudah tersedia di Indonesia? Untuk saat ini sudah tersedia 6 macam vaksin COVID-19. Untuk yang pertama yaitu Sinovac dengan efikasi 65,3%. Sinovac ini merupakan vaksin yang dikembangkan dari virus corona yang telah dimatikan. Lalu selanjutnya terdapat AstraZeneca untuk efikasinya 70,4%, merupakan vaksin dari virus hasil rekayasa genetika. Selanjutnya terdapat Novavax, yaitu dengan efikasi belum diketahui dan masih menjalani fase uji klinis ketiga. Lalu Pfizer memiliki efikasi 95%, merupakan vaksin yang dikembangkan dari genetik virus. Selanjutnya ada Moderna dengan efikasi 94,1%. Lalu terdapat Sinopharm dengan efikasi 79,3%. Nah, untuk saat ini siapa aja sih yang dapat divaksin? Yang kriteria yang dapat divaksin untuk saat ini ialah yang memiliki usia lebih dari 18 tahun, lalu memiliki tekanan darah 180/110 mm air raksa, lalu penyintas COVID-19 lebih dari 3 bulan, ibu menyusui, diabetes mellitus tanpa komplikasi akut, ataupun penderita penyakit kronis yang sudah terkendali, lalu penderita TBC yang sudah menjalani terapi lebih dari 2 minggu, dan juga penderita HIV/AIDS yang minum obat teratur. Nah, sebelum melakukan vaksinasi, apa aja sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama ialah kita perlu istirahat yang cukup, terutama bagi lansia. Istirahat yang cukup sangat penting untuk mencegah timbulnya infeksi akut yang mendadak seperti demam, flu, ataupun kelelahan. Lalu yang kedua yaitu nutrisi seimbang. Kondisi fisik sangat diperlukan, baik persiapan sebelum, selama, ataupun setelah vaksinasi. Terutama untuk lansia memerlukan nutrisi yang memadai untuk menjaga imunitas, khususnya lansia yang masih aktif berkegiatan. Lalu selanjutnya kelola stres, karena stres sendiri sangat berpengaruh terhadap kerja imun kita. Selanjutnya, gimana sih cara pendaftaran vaksin COVID-19? Nah, untuk pendaftaran vaksin COVID-19 sendiri ini dapat dilakukan melalui beberapa situs online, yaitu yang pertama kemenkes.go.id, sehatnegeriku.kemenkes.go.id, lalu covid19.go.id, dan juga untuk warga Yogyakarta dapat melakukan pendaftaran melalui yogyakarta.kemenkes.go.id. Setelah mengakses link-link tersebut, akan muncul formulir pendaftaran seperti yang terlihat di layar ini, yang berisi kabupaten atau kota untuk lokasi vaksinasi, lalu jenis fasilitas kesehatan, nama fasilitas kesehatan yang dituju untuk melakukan vaksinasi, lalu nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, usia, tanggal lahir, nomor HP, dan juga alamat. Lalu kita bisa klik tanda kirim untuk mengirim formulir pendaftaran vaksinasi COVID-19 yang untuk saat ini berlaku untuk lansia. Lalu setelah melakukan pendaftaran, kita akan mendapatkan pesan singkat
ataupun WhatsApp berisi lokasi dan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Atau untuk status vaksinasi kita juga bisa mengecek sendiri secara mandiri melalui pedulilindungi.id. Kita akan diminta untuk menuliskan nama lengkap dan juga NIK, lalu akan muncul seperti yang di layar ini untuk status vaksinasi kita, nama, nomor induk kependudukan, dan juga lokasi vaksinasi serta jadwal untuk dilakukan vaksinasi. Calon penerima vaksin sangat dianjurkan untuk datang sesuai jadwal dan lokasi vaksinasi yang sudah ditentukan. Nah, setelah mendaftar dan mendapatkan jadwal untuk vaksinasi COVID-19, untuk pelaksanaannya sendiri melewati beberapa alur, yaitu yang pertama saat kita datang, kita akan diminta untuk menunjukkan kartu identitas guna melakukan verifikasi data. Setelah data kita terverifikasi, kita akan di-screening dan akan melakukan pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan fisik umum, yaitu mengukur tekanan darah, lalu mengukur suhu tubuh, dan juga akan dilakukan screening mengenai riwayat penyakit ataupun penyakit yang sedang masih dialami calon penerima vaksin hingga saat akan vaksinasi COVID-19. Lalu jika lolos screening, akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu pemberian vaksin. Vaksin akan diberikan sesuai dosis yang sudah ditentukan. Lalu setelah dilakukan pemberian vaksin, penerima vaksin diminta untuk melakukan observasi selama 30 menit untuk memantau apakah terdapat efek samping ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi pada pasien tersebut. Setelah 30 menit, jika ada gejala akan segera dilakukan pencatatan oleh petugas yang berada di tempat vaksinasi. Jika tidak terdapat efek samping ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi, akan dilakukan pencatatan guna untuk melengkapi data. Lalu untuk lansia sendiri terdapat pertanyaan tambahan, yaitu yang pertama, apakah mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Lalu apakah sering merasa kelelahan? Apakah memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit, yaitu yang pertama hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, ataupun penyakit ginjal. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 hingga 200 meter? Dan yang selanjutnya, apakah mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Dan apabila ada 3 atau lebih jawabannya pada pertanyaan tersebut yang sudah saya sebutkan, maka vaksinasi tidak dapat diberikan untuk lansia tersebut. Untuk kejadian ikutan pasca imunisasi sendiri itu apa sih? Nah, untuk pengertiannya sendiri, kejadian ikutan pasca imunisasi adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Dibagi menjadi 3, yaitu reaksi sistemik, reaksi lokal, dan reaksi lain. Untuk reaksi sistemik sendiri dapat terjadi gejala seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Antisipasi yang dapat kita lakukan jika terjadi gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan ialah dapat mengkonsumsi lebih banyak air putih, lalu menggunakan pakaian yang nyaman, dan juga kompres air dingin pada lokasi nyeri. Lalu dapat juga mengkonsumsi obat penurun demam ataupun nyeri seperti parasetamol. Lalu untuk reaksi lokal yang dapat terjadi ialah nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, ataupun reaksi lokal yang berat, misalnya selulitis. Antisipasi yang dapat kita lakukan ialah kompres dingin pada lokasi dan juga mengkonsumsi parasetamol. Reaksi lain yang dapat terjadi ialah reaksi alergi pada kulit, reaksi anafilaksis, hingga pingsan. Nah, masuk ke pemaparan materi terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul
di kalangan masyarakat, yaitu yang pertama, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Nah, vaksin COVID-19 sendiri bukanlah obat. Vaksin bekerja dengan mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Lalu pertanyaan selanjutnya yang sering muncul ialah, apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Jawabannya adalah vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, tetap direkomendasikan kepada masyarakat untuk melakukan 3M. Baik, sekian sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 dari saya. Mari sama-sama kita membantu memberantas pandemi COVID-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Terima kasih.